Halo sahabat Aquarius, selamat datang di Tarot Reading Untold Story. Sahabat Aquarius, seperti biasa kalau edisi tahunan akan saya bagi 3, awal, tengah, dan akhir. Sahabat Aquarius, kita langsung breakdown aja yuk. Seperti biasa sahabat Aqua, saya selalu memakai energi kolektif, energi orang banyak. Jika dirimu resonate 100% itu adalah hal yang aneh ya. Sahabat Aquarius, ini Aquarius awal. Terima kasih atas semua like, subscribe, dan komennya ya sahabat Aqua ya. Tingkatkan terus komen-komen yang positif, karena yang bacakan bukan saya saja gitu loh sahabat Aqua ya. Oke sahabat Aqua. Wow, ini penuh pemikiran loh Aqua. Kayaknya sih ini entah dirimu yang terlalu banyak kerja, entah dirimu yang terlalu kepikiran terus gitu ya. Selalu ingin jadi perfeksionis gitu loh. Jadi dirimu ya akhirnya terus berpikir, terus beraktivitas, berkreativitas, terus bekerja, yang akhirnya ya ini bisa jadi dirimu kelelahan di tahun 2024. Target yang belum dirimu target deadline yang begitu tergesa-gesa ya, ini antara fisik dan emosi begitu kontra di sini. Jadinya ya kita lihat kenapa ini ya. Secara keuangan generally, sebetulnya sih nggak mengapa, nggak ada yang begitu berubah ya. Pemasukan juga dirimu sudah paham, pemasukan dari mana aja, dan pengeluaran pun juga dirimu sudah perhitungkan dengan baik. Jadi sesuai dengan persepsimu ini sebenarnya. Kalau dirimu merasa harus berhemat, ya maka dirimu akan menghemat terus. Dirimu akan terus merasa kekurangan jadinya. Kalau dirimu merasa bahwa kehidupanmu itu konsumsimu baik-baik saja ya, bisa jadi kecenderungannya akan banyak boros gitu. Jadi ini sesuai dengan apa yang pola pikirmu miliki saat ini. Inilah. Jadinya ya antara sempat kontra dengan fisik, sempat emosi nggak kejaga karena ya tadi sering berubah emosi gitu. Jadinya ya lebih baik ikhlaskan aja apa yang terjadi ya sahabat Aqua ya. Untuk karir, oke. Sahabat Aqua, kalau saya lihat sih di kartu saya, dirimu karirnya menyenangkan banget. Entah ini dirimu ada peningkatan karir atau peningkatan posisi, atau hanya kreativitasnya saja yang dirimu tiba-tiba itu sangat mudah muncul, mudah untuk bereksplor, mudah untuk berkreativitas kayaknya sih. Entah seperti itu, atau memang dirimu tiba-tiba nyaman aja dimanapun dirimu berada posisinya gitu. Ya akhirnya ini sangat imajinatif banget. Dirimu jika bereksplor, berkreasi atau bekerja itu dirimu mudah sekali untuk menggabungkan antara pola pikir dengan bentuk spiritual. Ya sangat berperan banyak ya, sangat penuh perhatian jadinya. Tapi kalau tiba-tiba ada seseorang atau beberapa pekerjaan yang tidak dirimu sukai, tiba-tiba dirimu akan cenderungnya sih akan menghindari itu semua gitu ya. Jadi ada dua bentuk ekstrim gitu ya, dua bentuk ekstrim yang jika dirimu bahagia banget, jika dirimu merasa tersakiti entah karena pergaulan dengan pergaulan sih positif ya ini ya, entah ini karena bentuk pertemanan yang nggak sesuai di antara rekan kerja, tiba-tiba dirimu keluar dari circle itu, bisa mengarah ke sana. Sekarang saya ke bisnis. Nah ini kayaknya sih kenapa ya, kalau ada tadi kayaknya pola pikir terus bergerak, berpikir terus, emosinya naik turun, ambisinya gede, kayaknya sih di bisnis ini hubungannya. Jadi andai kata dirimu terjun di dunia bisnis yang dirimu anggap banyak pesaingnya, yang ini membuat dirimu akhirnya sangat berhati-hati,
mudah kecewa, mudah untuk tiba-tiba mudah untuk ambisi gitu, mudah untuk ingin memenangkan suatu kompetisi, kayaknya mengarah ke sana untuk yang berbisnis. Jadi ya jaga badannya ya, hindari stres yang berlebihan. Jadi ini kayaknya sih lebih baik saran dari saya itu sekarang munculkan untuk giat berolahraga, karena ini kan bentuk apa ya, agar endorfin itu yang memudahkan dirimu, yang membuat badanmu menjadi bahagia banget. Ya nggak banget sih ya, cuma merasa rileks aja gitu loh. Endorfin muncul ya pada saat setelah kita berolahraga gitu ya. Maka jaga badanmu ya sahabat Aqua. Oke. Sekarang masuk ke love reading bagian saya tidak memandang single atau couple, semuanya saja. Kalau yang single siap-siap ketemu jodoh. Keren, tapi banyak persaingannya di sini. ada yang diperebutkan dan ada yang memperebutkan. Ini sahabat Aquarius. Akan beda ceritanya kalau dirimu sudah berpasangan, maka sudah waktunya untuk serius ke masalah anak sih ya. Dirimu akan serius banget ke apa itu, perhatianmu akan mengarah ke anak-anak yang sudah dirimu miliki. Ya akhirnya ya berbahagialah dengan keluarga masing-masing ya Aquarius ya. Oke, sekarang yang awal ini good luck banget ya sahabat Aqua. Sekarang saya masuk ke tengah. Aquarius tengah. Oh, sudah keluar. Kita lihat. Wow. Wow. Dengan kartumu sendiri loh gua. Keren banget loh. Oke, Aquarius tengah. Oh, Aquarius tengah akan serius bekerja sesuai yang dirimu ini ya. Ini sesuai dengan bentuk doamu, bentuk afirmasimu, atau bentuk manifestasimu. Jika dirimu bermanifestasi untuk mendapatkan uang yang berlebih, maka otomatis dirimu akan banyak bekerja. Gitu. Jika dirimu berafirmasi tentang love relationship, maka dirimu akan terus memperbaiki diri, entah sifatnya itu ke salon atau ke gym atau apa gitu. Dirimu akan mendapatkan sesuai yang dirimu dambakan dalam hati. Ya ini akan terus menggali, mengeksplor yang menjadi talentamu gitu. Oke, sekarang saya masuk ke finansial. Ini energimu sendiri ya, Aqua tengah. Oke. Harapan yang tinggi luar biasa, cita-cita yang lebih dari sebelumnya. Jadi kalau dibilang ambisi sih akan berhasil. Memang ambisi itu akan menjadi ambisi kalau tidak dikerjakan. Jadi di sini seharusnya dirimu bisa mengasah talentamu, tapi kalau memang hanya sekedar impian, ya itu akan sia-sia. Gitu ya. Jadi dirimu jika ingin mendambakan beberapa barang yang dirimu ingin beli, kalau dirimu tidak menabung, tidak bekerja lebih giat, maka itu barang hanya berada dalam imajinasi saja. Gitu ya sahabat Aqua, intinya mengarah ke sana. Jadi ini sesuai dengan apa yang dirimu afirmasikan, apa yang sesuai dengan dirimu dambakan, doakan, manifestasikan. Jadi maka bermanifestasi yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja ya sahabat Aqua. Untuk yang karir, Aqua tengah berbahagia sekali. Ini Aqua tengah, dirimu sudah nggak ambisi kayaknya sih. Andai kata dirimu sudah berada pada puncak posisi itu, ya itu sudah dirimu sudah cukup nyaman. Andai kata dirimu tidak berada posisi puncak yang dirimu harapkan, itu pun dirimu sangat berbahagia dengan siapapun teman-teman yang berada di sekitarmu. Atau bentuk kerjaanmu itu benar-benarlah dirimu nyaman di situ.
Nyaman di sini ya pastinya masih ada teman yang kontra, masih ada teman yang tidak suportif, tapi generally dirimu nyaman berada pada lingkungan kerjaan itu. Jadi nggak masalah ya, sahabat Aqua ya. Bagi yang berbisnis Aqua, nah ini tampaknya banget sama dengan yang end of the deck-nya. Dirimu giat bekerja. Apa itu? Banyak usaha, banyak relasi, banyak relasi pertemanan sama ya. Banyak inovasi, banyak pemasaran, banyak digital pemasaran yang benar-benar dirimu pelajari gitu. Andai kata dirimu melakukan course atau short course untuk membuat dirimu lebih baik, itu nggak mengapa. Jadi di sini bisnismu itu akan mendapatkan income yang keuntungan yang lebih, tetapi sepadan dengan cost yang dirimu keluarkan. Gitu ya. Sukses ya sahabat Aqua Tengah ya. Untuk love reading, oke. Love reading, saya tidak memandang single atau couple karena ini aduh gede-gede semua nih. Kartu saya untuk love reading ini gede-gede banget. Apapun yang dirimu rasakan, statusmu pada saat ini, karena saya tidak memandang ini single atau couple, dirimu menerima statusmu sekarang, dirimu menerima kekuranganmu, dirimu menerima kelebihanmu, dirimu menerima tidak akan memaksa siapapun yang berada di sekitarmu. Ya, ini akhirnya kayaknya sih membunuh sifat lama, karena memang ada karakter yang tumbuh begitu saja. Karakter ini ya karakter dirimu tentunya ya. Ini walaupun ini berubah, tapi melewati masa transisi yang gak mudah. Ada yang dirimu lepas, ada yang dirimu tinggalkan, entah yang dirimu tinggalkan ini seseorang atau jabatan, bisa jadi ke sana. Akhirnya dirimu ya ada sesuatu atau seseorang yang dirimu lepas, kemudian menerima hal yang indah, yang baru, yang menyenangkan, yang aman, nyaman yang dirimu dambakan. Itu tahun 2024. Oke. Apapun situasi ini adalah proses pembelajaran. Karena saya melihat kartu saya dirimu penuh dengan pembelajaran yang dirimu harus lakukan itu sendirian. Sahabat Aqua Tengah, kutelak ya. Sekarang saya ke Aqua Akhir. Kenapa jadi paranormal sekarang Aqua? Ya nggak apa-apa sih, ini akan muncul sifat religius, sifat spiritual yang tiba-tiba muncul, yang cenderungnya sih punya karakter paranormal jadinya ini. Tapi end of the deck-nya bicara lain. Oke. Ini adalah kekurangan ya, ada suatu bentuk kehilangan. Ini saya ke aku akhir. Ada suatu bentuk kehilangan, kekhawatiran, ketidakpuasan. Satu bentuk ketakutan. Dan itu akan jadi ini ketidakpuasan intinya ya, ketidakpuasan, tapi harus dirimu lepas. Sedangkan saya masuk, kita breakdown aja ya Aqua. Karena pengalaman itu, tiba-tiba sifat atau karaktermu yang mirip paranormal itu akan muncul dengan sendirinya. Ini pengalaman ini membuat dirimu akan semakin peka terhadap sesuatu atau seseorang yang berada di sekitarmu. Ini melalui proses ya, nggak tiba-tiba muncul loh sifat seperti itu. Ini suatu proses yang kayaknya sih proses yang melewati banyak kehilangan. Entah kehilangan pertemanan, entah kehilangan jabatan salah satunya, entah kehilangan salah satu bentuk sumber income, atau ini. Karena dirimu cenderungnya itu serius ke spiritual, intinya ke sana sih.
Jadi kalau sudah masuk ke dunia ini, ke ranah ini, maka memang ada bentuk hal yang harus dirimu lepas, bukan ditinggal ya. Kayaknya sih ini dilepas untuk lebih serius ke dirimu sendiri. Kalau sudah seperti ini, maka dirimu akan menemukan kenyamanan dengan dirimu sendiri. Dirimu akan menemukan sumber income baru yang sesuai dengan karaktermu. Ini kalau saya melihat ke arah sini. Sekarang saya breakdown lagi ke karir lebih jelasnya. Karir ini. Oke. Tadi saya bilang ada yang dilepas termasuk masalah jabatan. Nah, di sini karena dirimu ini mungkin ada karir dan ada hobi kali ya. Ada karir dan ada hobi atau beberapa double careers di sini. Akhirnya dirimu ada entah satu project, entah satu karir, entah satu partner yang dirimu ingin approach di situ. Namanya untuk menggabungkan jadi satu tuh perlu usaha dan itu perlu waktu. Oke, karena dirimu ingin menjajal, ingin mengeksplor, ingin stepping out south from the other gitu. Jadi ya dirimu banyak ya harus belajar. Sepertinya sih harus belajar. Sedangkan karir yang dirimu pegang sekarang sih masih dirimu nyaman di situ. Cuma dirimu ingin hal-hal baru, ingin karir baru. Ya tentunya kan cenderung tentunya sih ini mengarah income baru. Maka bukan patience ya, tapi sepertinya dirimu harus belajar kembali untuk menyatukan itu semua. Bagaimana dengan yang bisnis? Bisnis semakin tegas ya. Jadi namanya bisnis memang seperti itu, sudah nggak mandang mana kawan mana lawan. Yang jelas siapapun yang memberikan keuntungan beri ya udah rekrut saja. Kayaknya begitu sih bisnisnya. Punya pola pikir yang tegas banget ini kalau berbisnis orang Aqua. Banyak di dunia digital orang Aqua. Entah ini mengeksplor untuk masalah kreativitas atau masalah talenta yang lain. Ya kalau sudah masuk ke ranah sistem seperti ini, sistem digital, maka kalau nggak cocok dengan beberapa klausul ya udah akan dilepas gitu. Ya ini jadinya ya benar-benar logik sekali pemikirannya. Ya harus seperti itu ya kalau berbisnis ya. Oke, sekarang saya masuk ke love reading. Sekali lagi, saya tidak memandang single atau couple. Yang jelas, Aquarius, dirimu mendapatkan sorotan luar biasa. Banyak yang memandang dirimu. Dirimu berbahagia dengan dirimu sendiri. Kalau dirimu sudah berpasangan, maka dirimu berbahagia dengan pasanganmu. Kalau dirimu single, ada kemungkinan dirimu akan kembali ke seseorang yang sudah dirimu kenal. Ada CLBK di sini sepertinya ya sahabat Aqua ya. Tapi di sini banyak orang yang berada di sekelilingmu. Ada orang yang dirimu tinggalkan, ada orang yang dirimu terima. Aqua, luar biasa perjalanan 2024. Good luck, see you soon.